Dalam tugas kemarin kita sudah membuat mesh floor sampai dinding dari bangunan yang kita custom. Saat ini kita diharuskan untuk membuat bangunan dari software Revit dengan objek dari pengantar desain arsitektur yang lalu. Untuk UAS juga, saya menggunakan objek saya yang berjudul The Hill. Nah, di sini saya sudah mengerjakan bagian perspektif, denah, dan juga tampak, potongan, dan gagasan landscape. Oke, sebenarnya untuk kendalanya sendiri bagi saya itu adalah kekurangan saya untuk memahami software Revit tersebut karena masih terlalu awam untuk dimengerti seorang pemula. Tidak seperti SketchUp yang toolsnya itu mudah untuk dipakai. Oke, kendala selanjutnya mungkin bagaimana materials itu tidak bisa hadir secara komplit untuk mengisi bangunannya. Jadi bangunannya memiliki kemiripan mungkin sekitar 60% dari transformasi masanya. Tetapi saya masih merasa tidak apa-apa karena itu bagian dari proses saya dalam mempelajari Revit. Dan di sini mungkin bagian yang agak sulitnya itu ada di bagian awal ya, mungkin bagian topografinya kadang masih sering terbalik, scalingnya juga masih sering terbalik. Lalu bagian sulit lainnya kembali lagi ke peletakan material dan juga dinding. Oke, awal-awal dari pembuatan bangunan The Hill ini kita membagi 3 masa bangunan di kanan, kiri, dan juga bagian kiri belakang. Nah, kenapa saya membagi bangunan ini menjadi 3 masa yang berbeda? Karena bangunan saya ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan mengeduk tanah sekitar 1,2 meter agar tidak mengganggu spotlight dari kampus itu sendiri. Jadi kita menggunakan permainan elevasi agar tidak mengganggu fungsi utama sebagai kampus. Nah, maka dari itu di sini ada lagi kesulitan bagi saya itu, yaitu bagaimana kita membuat topografinya itu sesuai dengan elevasi yang kita buat. Selain dengan level ya, untuk penggunaan level 0, level 1, 2, 3, dan 4 itu sudah bisa. Mungkin bagaimana pembuatan tanahnya atau tapak yang kita custom itu sedikit susah. Jadinya bangunan saya yang harusnya ada di level MC0 ini justru jadi terlihat melayang. Lalu mungkin yang kendala lainnya lagi ada di bagian interior, karena masih sangat awam untuk sekedar membuat pintu yang bahkan sesuai dengan ukuran yang kita mau, atau pintu dengan material yang kita mau seperti sliding doors ataupun pintu-pintu lainnya. Sedangkan untuk hasil akhirnya dalam rendernya itu sendiri tidak ada kesusahan dalam penempatan kameranya, mungkin lebih bagaimana kita memvariasikan vegetasi yang sudah ada di Revit itu, karena kami kesulitan untuk mengimpornya. Kita bingung sumbernya itu dari mana untuk mendapatkan material-material vegetasi yang baru, seperti kalau di SketchUp kita punya Enscape Materials. Jadi susah untuk menambahkan bebatuan ataupun material-material lainnya. Oke, mungkin secara keseluruhan bangunan saya masih sekitar 70% sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi di sini sudah cukup mengerti bagaimana proses pembuatan bangunan di dalam software Revit. Sebelum saya tutup, di sini saya akan memberikan lampiran video saya dalam proses pembuatan Revit saya.
Mungkin kendala lain yang dapat kita sampaikan itu bagaimana kita dapat membentuk bangunan organik, karena kita masih susah sekali bahkan untuk membentuk bangunan yang kaku dan dinamis aja itu tuh masih susah sekali. Bagaimana untuk membuat bangunan yang organik? Di sini saya kesulitan untuk membuat atap di bagian kiri bawah. Harusnya bangunan ini memiliki atap yang melengkung seperti gunung, namun kita kesusahan untuk membuat voidnya, jadi bangunan itu tidak bisa dibolongin sesuai dengan pola lengkungan yang kita mau. Maka dari itu alternatif lain yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan garis-garis lurus yang kita sambung-sambung. Mungkin kita masih menggunakan alternatif lainnya yang sepertinya memang kurang dari apa yang kita inginkan. Dan juga dalam Revit saya ini masih kurang bangunan yang sebenarnya cukup utama dan cukup krusial juga, yaitu bagian fasad terhadap bangunan ini ada tulisan V yang nantinya akan menjadi pavilion, tetapi kami kesusahan dan kurang bisa memasukkannya ke dalam bangunan Revit ini. Oke, sekian, terima kasih.